Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema pada hari kebangkitan orang tidak kawin mengawinkan. Saya ulangi, pada hari ini saya akan bicara dengan tema pada hari kebangkitan orang tidak kawin mengawinkan. Mari kita mulai. Pada hari kebangkitan, orang tidak kawin mengawinkan. Kita lihat Alkitab, Matius 22 ayat 22 sampai 33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ini keterangan dari John Pakpahan tentang kebangkitan orang mati pada hari kiamat. Ini penjelasan dari John Pakpahan. Keterangan dari John Pakpahan, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada Al-Quran, apa jawabannya? Saya ulangi. Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada Al-Quran, apa jawabannya? Mari kita buka Al-Quran, surat At-Tur ayat 20. Surat At-Tur ayat 20. "Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli." Kita buka Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 56. Kita buka Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 54. Kita buka Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 54. "Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari." Kita buka Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 56. "Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin." Kita buka Al-Quran, surat Yasin ayat 36. "Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan." Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa laki-laki ahli surga akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Saya ulangi, dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa laki-laki ahli surga akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun yang Allah masukkan ke dalam surga kecuali Allah pasangkan, nikahkan dia dengan 72 istri bidadari selain istrinya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda,
tak seorang pun yang Allah masukkan ke dalam surga kecuali Allah pasangkan nikahkan dia dengan 72 istri bidadari selain istrinya di dunia dulu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita lihat Al-Mubarrahfuri menukilkan perkataan Mula Ali Qori, masing-masing penghuni surga memiliki 2 istri dari wanita dunia, dan penduduk surga pada tingkatan paling rendah memiliki 72 istri dengan rincian 2 istri dari wanita dunia dan 70 istri dari bidadari. Diriwayatkan oleh Tuhfatul Ahwazi, diriwayatkan oleh Tuhfatul Ahwazi. Ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan berhubungan dengan bidadari-bidadari kita di surga?" Maka Nabi berkata, "Seorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari." Hadis riwayat Abu Nuaim At-Tabrani. Bidadari surga dengan perempuan ahli surga tidaklah sama. Perempuan ahli surga mendapatkan kemuliaan melebihi bidadari surga. Apabila istri di dunia dulu wafat dalam keadaan beriman masuk surga, maka dia akan menjadi ratu bidadari di surga. Dia kembali dinikahkan sebagai ratu bidadari dengan suaminya yang juga beriman. Bidadari sebanyak 72 itu untuk lelaki ahli surga derajat paling bawah. Kesimpulannya, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jadi pertanyaan ahli-ahli Taurat kepada Yesus ini, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada Al-Quran dan hadis, jawabannya tidak ada. Saya ulangi, kalau pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus ini kita ajukan kepada Al-Quran dan hadis, jawabannya tidak ada. Karena ketujuh suaminya akan mendapat bidadari surga, sedangkan istri yang memiliki 7 suami itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena istri itu memiliki 7 suami, yang mana yang akan diberikan? Tidak ada jawabannya. Karena ketujuh suaminya akan mendapat bidadari surga, sedangkan istri yang memiliki 7 suami itu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau istri yang memiliki 7 suami itu akan dinikahkan kembali dengan suaminya, akan dinikahkan dengan suaminya yang mana? Saya ulangi, kalau istri yang memiliki 7 suami itu akan dinikahkan kembali dengan suaminya, akan dinikahkan dengan suaminya yang mana? Tidak ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Yesus Kristus berkata, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Kalau berdasarkan perkataan Yesus Kristus ini, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran dan hadis sesat dengan mengatakan bahwa di surga nanti ada kawin mengawinkan dengan bidadari dan kawin mengawinkan antara suami istri di dunia. Kalau berdasarkan perkataan Yesus Kristus ini, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran dan hadis sesat dengan mengatakan bahwa di surga nanti ada kawin mengawinkan dengan bidadari dan kawin mengawinkan antara suami istri waktu di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi, kalau berdasarkan perkataan Yesus Kristus ini, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran dan hadis sesat dengan mengatakan bahwa di surga nanti ada kawin mengawinkan dengan bidadari dan kawin mengawinkan antara suami istri waktu di dunia ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.